Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Dwi Estina, NPM 5021243, kelas 4F, mata kuliah Telaah Kurikulum, dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang standar proses dan standar penilaian. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang standar proses. Standar proses yang pertama adalah pengertian standar proses. Standar proses adalah kriteria minimal proses pembelajaran berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar proses juga digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien, sehingga mampu mengembangkan potensi prakarsa, kemampuan, dan kemandirian peserta didik secara optimal. Yang kedua, tujuan standar proses. A. Memudahkan guru dalam memudahkan perencanaan semester atau tahunan. B. Memudahkan kepala sekolah dalam memantau keberhasilan proses pembelajaran di sekolah. C. Mengarahkan proses belajar peserta didik agar mengacu pada tujuan yang hendak dicapai, yaitu standar kompetensi lulusan. Yang ketiga, manfaat standar proses. Standar proses bisa memberikan manfaat yang cukup signifikan pada pembelajaran, yaitu pembelajaran yang dilakukan oleh guru selalu terarah, efektif, dan efisien, sehingga peserta didik bisa lebih mudah dalam mengimplementasikan ilmu yang didapatkannya. Berikutnya yaitu komponen standar proses. Yang pertama, perencanaan pembelajaran. 2. Pelaksanaan proses pembelajaran. 1. Kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup. Dan yang ketiga, penilaian hasil belajar. 4. Pengawasan proses pembelajaran. 1. Pemantauan. 2. Supervisi. 3. Evaluasi. 4. Pelaporan. 5. Tindak lanjutan. Selanjutnya yaitu standar penilaian. Yang pertama, pengertian standar penilaian. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2016, standar penilaian merupakan kriteria tentang lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar siswa yang digunakan sebagai dasar penilaian hasil belajar peserta didik. Indikator standar penilaian menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya Nomor 23 Tahun 2016 adalah kriteria penilaian dirancang oleh setiap guru dalam silabus. 2. Tujuan standar penilaian. Tujuan standar penilaian adalah menciptakan proses penilaian yang mengarah pada tercapainya standar kompetensi lulusan. 3. Fungsi standar penilaian. A. Sebagai acuan atau pedoman untuk tenaga pendidik dalam menjalankan penilaian pembelajaran peserta didik. B. Menciptakan penilaian yang transparan, sistematis, dan komprehensif. C. Menjadi acuan dalam menjalankan prinsip penilaian. Selanjutnya, manfaat standar penilaian. Manfaat adanya standar penilaian adalah pendidik bisa memantau perkembangan peserta didik baik dari aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 5. Ruang lingkup standar penilaian. Ruang lingkup standar pendidikan dasar dan menengah meliputi penilaian hasil belajar oleh peserta didik, penilai belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Berikutnya yaitu isi standar penilaian. 1. Aspek penilaian. Aspek yang menjadi objek penilaian pada jenjang pendidikan dasar dan menengah meliputi aspek sikap, aspek keterampilan, dan aspek pengetahuan. 2. Prinsip penilaian. Dalam melakukan penilaian, seorang tenaga pendidik dan unit satuan pendidikan harus berpegang pada prinsip penilaian yang telah dirumuskan oleh Kementerian Pendidikan dan Budaya, yaitu objektif, adil, terbuka, sistematis, dan akuntabel. 3. Bentuk penilaian. Jika ditinjau dari penyelenggaraan penilaian, ada 3 macam bentuk penilaian, yaitu penilaian oleh tenaga pendidik, penilaian oleh unit satuan pendidikan, atau bentuk penilaian oleh pemerintah. 4. Mekanisme penilaian. Mekanisme penilaian adalah cara yang digunakan untuk melakukan penilaian secara integrasi,
guna mencapai standar kompetensi lulusan. Adapun mekanisme penilaian yang dilakukan oleh masing-masing pelaksanaan penilaian adalah sebagai berikut. Mekanisme penilaian oleh tenaga pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah. 5. Prosedur penilaian. Prosedur penilaian meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang keenam, instrumen penilaian. Instrumen penilaian dipisahkan menjadi 3 instrumen, yaitu instrumen penilaian oleh pendidik, instrumen penilaian oleh unit satuan pendidikan, dan instrumen penilaian oleh pemerintahan. Baiklah, itulah materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.